Kita baca niat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa talalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Agung Baitur Rahman yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kula panjenengan di hari-hari awakhir bulan Sya'ban yang sebentar lagi dengan izin Allah kula panjenengan berharap mendapatkan bulan Ramadan. Tentunya kita punya asa dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doa yang pernah dibaca oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika awal-awal bulan Rajab. Kanjeng Nabi pernah berdoa dan doanya selalu kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, limpahkanlah berkah di dalam bulan Rajab, juga di dalam bulan Sya'ban seperti saat ini, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami untuk bisa mendapatkan bulan Ramadan. Muga-mugi kula panjenengan sedanten termasuk orang-orang yang dimudahkan mendapatkan bulan Ramadan dan bisa maksimal optimal ibadah di dalam bulan Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Malam hari ini sesuai dengan ungkapan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ketika ngaji wonten pondok pesantren niku, wonten dawuhipun kitab Ta'lim Muta'alim mengatakan afdhalul ilmi ilmul hal. Seutama-utamanya ilmu adalah ilmu sekarang, ilmu yang akan dijalankan. Karena kita sebentar lagi akan menjalankan berbagai macam ibadah dalam bulan Ramadan, maka kami kutipkan untuk panjenengan pidato Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khutbah Kanjeng Nabi di akhir bulan Sya'ban. Saya kutipkan sebagian karena waktunya, dan ini merupakan khutbah beliau di akhir bulan Sya'ban yang menjelaskan kemuliaan demi kemuliaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Fotokopi sudah wonten panjenengan dalam membaca basa Jawa. Panjenengan kali ini ngali pelan-pelan dan kita terjemahkan nanti. Diungkapkan oleh sahabat Salman Al-Farisi, Kanjeng Nabi niku pernah berkhutbah di akhir bulan Sya'ban dengan dawuhipun Kanjeng Nabi ngeten, ya ayyuhan nas, he iling-iling menungso kabeh,
wahai manusia, qad adhallakum teman-teman parek kum ing sira kabeh syahrun azimun wulan kang agung, syahrun mubarakun wulan kang den berkahi. Artinya, wahai manusia, sungguh sudah dekat akan datang kepada kalian syahrun azimun, satu bulan yang agung. Karena diucapkan Kanjeng Nabi di akhir bulan Sya'ban, bulan setelah Sya'ban yang agung itu orang sudah maklum hadirin, tidak ada lagi kalau bukan bulan Ramadan. Maka satu dari sekian banyak nama bulan Ramadan, Ramadan disebut dengan ungkapan syahrun azimun, bulan yang begitu agung, bulan yang sangat dimuliakan, sampai-sampai diungkap dengan Sayyidus Syuhur, pemimpinnya bulan dalam satu tahun, syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Yang kedua, sebutan untuk bulan Ramadan itu syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Kula panjenengan alhamdulillah ketika di dalam bulan Ramadan ada nuansa-nuansa tambahan berkah yang diberikan oleh Allah. Apa sih yang dimaksud dengan ungkapan berkah itu? Ziyadatul khair minallah, tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sebagian, mboten panjenengan, sebagian di antara kita bangunnya kalau di waktu malam pasti kelompok pas-pasan, pas adzan, pas tangi. Niku kelompok pas-pasan. Nah, kecuali kalau panjenengan alhamdulillah. Nah, tetapi ketika datang bulan Ramadan, jauh sebelum azan subuh, jauh sebelum azan subuh itu mereka sudah bisa bangun, bisa tahajud, bisa sahur bareng keluarganya, bisa datang ke masjid, bisa memakmurkan subuh di waktu Ramadan. Bulan yang penuh berkah, kadang-kadang ciangeli ya dibangunkan subuh, ini kemudian bangun sendiri sebab harus sahur, sebab kemudian ini, dan memang intinya memang penuh berkah hadirin. Biasanya di antara kula panjenengan kalau datang ke masjid itu ya menunggu azan baru datang ke masjid. Niki mboten, jauh saderenge azan maghrib sudah berusaha datang ke masjid. Lepas ten mriku wonten takjil napa mboten, niku nomor loro hadirin. Nomor 1 nggih takjil, nomor 2 nggih takjil. Ya, jadi dia datang ke sana karena apa? Kepingin iktikaf lebih awal, kepingin bisa membawa sesuatu dibagi kepada teman yang lain. Loh kok bisa melakukan itu padahal bulan yang lain belum tentu dia bisa melakukan. Syahrun mubarakun, bulan Ramadan memang bulan penuh berkah hadirin. Dan hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika kula panjenengan mengawali berbuka puasa, mungkin hanya air putih yang kita minum, tetapi air minum ketika diminum di bulan Ramadan kok nilainya lain ya. Ada kesegaran yang luar biasa, kenikmatan, kepuasan bisa melaksanakan ibadah mulai pagi sampai maghrib. Begitu glegek air putih yang diminum, sakjane banyu putihnya nggih padha. Tapi Ramadan kok lebih terasa ada sesuatunya di sini, kok nikmat. Ya itulah barokahnya di situ Ramadan. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, fihi
iku tetep ing dalam syahrul Ramadan lailatun utawi wengi khairun kang luwih bagus min alfi syahrin tinimbang 1000 wulan. Fihi di dalam bulan Ramadan itu lailatun ada satu malam, yang satu malam itu khairun lebih utama min alfi syahrin dibandingkan 1000 bulan, yang di dalam ungkapan Al-Quran disebut dengan ungkapan Lailatul Qadar. Disebut dengan ungkapan Lailatul Qadar, Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan. Artinya hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, menawi kula panjenengan pas malam itu melakukan ibadah macam apapun yang pengen lakukan, ibadah jenengan dilipat gandakan, dilipat gandakan, kados ibadah mboten mandek 1000 bulan hadirin. Satu malam itu sebagian malam, padahal itu Anda melakukan ibadah malam itu, ganjaran pahalanya dilipat gandakan, kados ibadah kemudian gak mandek 1000 bulan. Pas malam itu kok panjenengan kemudian darusan jenengan dikatakan baca Al-Quran 1000 bulan. Pas pada malam itu tahajud jenengan kemudian dinilai tahajud 1000 bulan nilainya. Pas malam itu kok sedekah takjil jenengan pun kemudian dikatakan takjil atau sedekah 1000 bulan. Tetapi hadirin hadirat sekalian, diingatkan oleh guru kita Al-Maghfurlah Al-Ustadz As-Said Alwi bin Salim Al-Idrus Malang. Beliau mengingatkan kepada kita, di mana ada peningkatan pahala, di situ pun juga ada peningkatan dosa. Pun ngantos panjenengan ngalakoni dosa pas malamnya kok Lailatul Qadar. Ya, umpamane niki bapak-bapak niki ngrasani, ibu-ibu kan mboten nate ngrasani. Niki maksud kula bapak-bapak niki. Bapak-bapak niku ngrasani pas malamnya kok Lailatul Qadar. Niku dianggap ditulis ngrasani 1000 bulan hadirin. Nauzubillah min dzalik. Kok wono kemudian arek remaja kelompok Gen Z kok kemudian dia pacaran pas malamnya Lailatul Qadar. Kok gendaan kok pas malam Lailatul Qadar ditulis dosa gendaan 1000 bulan hadirin. Nauzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu ya hati-hati hadirin. Nah, lah kapan Ustaz Lailatul Qadar itu? Namanya Lailatun memang isimnya nakirah, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala supados kula panjenengan berburu di malam pertama bisa, di malam yang pertengahan bisa, di malam awakhir 10 yang terakhir mungkin bisa jadi terjadi, banyak terjadi di situ. Tetapi memang disembunyikan oleh Allah supaya awal, tengah, akhir Ramadan semangat ibadahnya terus. Jangan sampai kemudian ya 10 hari yang pertama, ya Allah, Masjid Baitur Rahman full jamaah. Takmir itu gak cukup, itu dilebarkan lagi masjid itu. Wadah itu gue. Begitu 10 hari yang kedua, 10 hari yang kedua kok maju tak gentar hadirin jamaknya. Ya. Kemudian sampai 10 hari yang ketiga lek di absen jamaah pancet sadurunge Ramadan nggih sing adanisa niki beliau kemudian nggih sing beto ya nggih jamaah lho kok pancet kaya sadurunge Ramadan sing wingi teko wis ilang kabeh hadirin. Nah, oleh karena itu sehingga Lailatul Qadar niku kemudian disembunyikan supaya ibadah kita istiqomah di awal Ramadan, tengah Ramadan sampai akhir. Kalau kemudian diberitahukan
jamaah Baitur Rahman, Lailatul Qadarnya malam 17 umpamanya itu. Malam 17 Ramadan, malam 1 sampai 16 gak pati jamaah itu. Lek malam 17 jam 4 sore pun dugi itu. Ya, berusaha di saf yang pertama. Maghrib di masjid, Isya di masjid gak mulai hadirin. Ya, kemudian tarusan, kemudian iktikaf tok pakai nama masjid. Sampai kemudian sahur nggawa teko dhewe rantang teko omah nang masjid hadirin gawe sahur. Jamaah subuh, mantun jamaah subuh wiritan wis pokoke Lailatul Qadar pun. Begitu besoknya wis gak ketemu meneh hadirin. Nang di Pak Fulan iki wingi sing anu. Begitu ditanya, mboten jamaah sampun pun nangsal Lailatul Qadar wingi. Susuk niku kunan-kunan wong 1000 bulan kula niki punan. Nah, oleh karena itu jangan sampai kalau panjenengan ngoten disembunyikan. Semangat ibadah dari mulai awal, tengah sampai akhir itulah untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ja'alallahu ndadekake sapa Allah siyamahu ing posone syahr faridatan ing den fardhoake. Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa di dalam bulan Ramadan hukumnya fardu, bahkan bagian daripada rukun Islam. Wa qiyama lailihi lan jungkung niku maksudnya qiyamul lail, jungkung ing dalam pengine syahr tatawuan bangsa kesunahan. Artinya ketika kula panjenengan melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan itu puasanya dinilai sebagai hukumnya fardu atau wajib, sedangkan qiyamul lail yang dimaksud dengan qiyamul lail di sini salat tarawih hukumnya adalah sunnah. Makanya di awal-awal itu nama salat tarawih itu adalah qiyamu Ramadan. Namanya adalah qiyam Ramadan, salat malam di dalam bulan Ramadan, mengacu kepada ungkapan hadis Nabi, man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan dengan dasar iman, wahtisaban lan ngarep-ngarep ridhone Gusti Allah, dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah. Awalnya namanya qiyam Ramadan. Nah, kemudian di zaman para sahabat Nabi niku ya, kemudian ada nama baru namanya sholatu tarawih dari ungkapan tarwihatun. Tarwihah niku istirahat. Di zaman sahabat Umar bin Khattab ketika menyatukan jamaah dengan satu imam namanya sahabat Ubay bin Ka'ab yang ahlul Quran, untuk melaksanakan salat tarawih yang 20 rakaat itu 2 rakaat 4, setiap 4 rakaat istirahat tadi. Lah istirahat itu namanya tarwihah. Istirahat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat lagi tarwihah. Tarwihah itu artinya sampai ada 5. Kalau 1 tarwihatun, kalau 2 mutsanna tarwihatani, kalau jamak tarawih. Sighat muntahal jumuk jamaknya. Jadi kemudian tarawih, sehingga orang kemudian menyebutnya sholat tarawih, sholat yang banyak istirahatnya. Sebab di zaman Nabi dan sahabat niku surat-surat yang dibaca panjang-panjang hadirin. Nabi itu dalam hadis Bukhari 2 rakaat, setiap rakaat niki minimal hadirin, minimal niku yang dibaca 100 ayat tadi, niku minimal. Jadi karena yang dibaca banyak ayatnya, setiap 4 rakaat ada istirahatnya. Di zaman sahabat tidak terlalu panjang, tapi masih terlalu panjang bagi kita. Sehingga kemudian istirahat, ada istirahatnya. Karena bolak-balik istirahat namanya sholatut tarawih. Sedangkan yang kita baca kadang-kadang boten terlalu panjang,
tapi istirahatnya kakean tadi. Setiap 2 rakaat ngasuh, ngasuh doa. Ya, harusnya kemudian nggak terlalu istirahat. Nah, karena bolak-balik istirahat, namanya sholatut tarawih sampai saat ini. Nah, man taqarraba, dikatakan di sini, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fima siwahu. Maka barang siapa yang mendekatkan diri melakukan ibadah sunnah, apapun kebaikannya, dia seakan-akan sudah menunaikan ibadah wajib faridah seperti di luar bulan Ramadan. Artinya ibadah sunnah dalam bulan Ramadan nilainya sama dengan wajib di luar Ramadan. Nah, pertanyaannya, antara sunnah dan wajib ini bandingannya berapa Ustadz? Bandingannya sunnah dengan wajib itu bandingannya 70 kalinya. Jadi 70 kali sunnah sama dengan 1 fardu, 1 wajib. Terus yang namanya fardu tidak akan bisa dikalahkan oleh sunnah. Sebab sunnah itu 1/70-nya fardu. Maka ketika kula panjenengan melaksanakan bulan Ramadan, ibadah sunnah niku dianggap kaya ibadah wajib, berarti sunnahnya dilipat gandakan 70 hadirin. Subhanallah. Kalau kita pas pada waktu itu, katakanlah bahwa sedekah sesuatu kita berikan pada seseorang, lipatannya 70 kali. Kita melaksanakan salat sunnah, buka beliyah, mubaktiyah, lipatannya 70 kali. Ya Allah, enggak ada kalau tidak ada kalau tidak bulan Ramadan. Maka salafus soleh berharap kalau bisa Ramadan itu jangan 1 bulan, setahun Ramadan gak apa-apa hadirin. Delok ganjarane kados ngoten. Makanya orang yang terus berharap Ramadan dirindukan oleh surganya Allah. Malah Allah murka, tidak suka kepada orang yang tas masuk Ramadan sudah kemudian kapan ya nih? Kapan ya aku oleh THR? Wah, ngentek kemindang mari posone. Iki orang yang tidak disukai oleh Allah. Kalau bisa berlama-lama dengan Ramadan hadirin. Saya kira Bapak Ibu nggak ada yang begini, ini nggak ada. Kalau toh ada nggak cuma 1, 2, 3, 4, ya itu aja. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, waman adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwahu. Katanya, dan barang siapa yang menunaikan ibadah wajib di dalam bulan Ramadan, niku ganjaran dan pahalanya dilipat-lipat gandakan seperti 70 kali fardu, seperti 70 kali wajib di luar dari bulan Ramadan. Subhanallah, nggak ada kalau nggak bulan Ramadan. Makanya orang terus berharap wabalighna Ramadan, untuk bisa mendapatkan Ramadan itu senantiasa berharap hadirin. Ya, kemudian dikatakan dalam ungkapan ini, wa huwa syahrus sabr. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang menguji kesabaran kita. Lek Ramadan sing sabar. Ya, sabar menunggu datangnya berbuka puasa. Ya, kalau sudah mulai puasa, sabar menahan lapar, haus dan dahaga. Sabar menahan hawa nafsunya, sing sabar. Jangan karena puasa hari pertama bola balik isuk ndelok pawon ae, sik isuk ndelok pawon, sik engko bukane sik kemudian sik maghrib. Bolak-balik masa apa Bu, takon ae engko maghrib nanti. Ya, wis pokoke ana wis yang demikian ini. Ya, niki. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan identik dengan bulan kesabaran. Wasabru thawabuhu al-jannatu, sedangkan sabar pahalanya al-jannah, surga.
Maka isine swarga niku mek loro hadirin. Lega ahli sabar, ahli syukur hadirin. Ya, lega ahli sabar, ahli syukur. Orang kalau kemudian dia ahli syukur, surganya Allah. Dia sabar, surganya Allah. Ya, jadi panjenengan mau sabar, mau syukur, itu semua adalah orang-orang yang kemudian bakal mendapatkan surganya Allah. Maka puasa Ramadan itu identik dengan orang-orang yang ahli sabar dan ahli syukur. Mulai subuh sabar menahan lapar, haus dan dahaga. Sabar menahan kemudian segala anggota badannya dari berbuat maksiat sampai datangnya waktu maghrib. Begitu kemudian datang waktu maghrib, kemudian dia takjil, kurma dia makan, air putih dia minum, dia mengatakan alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya Allah, nikmat, syukur hadirin. Padahal yang dimakan cuma gisami biasanya. Ya. Ketika makan kemudian sak piring dia makan, ya Allah, alhamdulillah, dia syukurnya luar biasa. Padahal yang dimangan nggih jangan lode kaya wingi nggih jangan lode sadurunge poso. Saniki nggih jangan lode. Ya, kok rasanya kok lain. Ya Allah, alhamdulillah. Wah, itu ahli syukur itu. Makanya orang yang puasa diwalak-walik niku ahli sabar, ahli syukur. Wasabru thawabu al-jannah. Wong sabar iku tempatnya, pahalanya adalah surganya Allah. Wa syahrul muwasati, ya, yang namanya bulan Ramadan itu bulan saling tolong menolong di antara umat Islam. Satu membantu yang lain, satu meringankan yang lain adalah bulan Ramadan. Wa syahrun yuzadu fihi rizqu. Di dalam bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya ditambahkan rizki oleh Allah. Di antara kula panjenengan sebelum Ramadan kadang-kadang golek rezeki cek angeli. Tapi begitu teko Ramadan cek dimudahkan oleh Allah. Loh kok bisa? Memang bulan Ramadan rezeki digampangkan, dimudahkan oleh Allah. Kula jenengan berangkatan Masjid Baitur Rahman, berangkat sampai pulang Isya kadang-kadang enggak nggo apa-apa hadirin. Tapi lek Ramadan kemudian mantun takjil, mantun maghrib wangsul, ono sing digawa hadirin. Jajan apa wonten sing dibeton niku. Nah, kok bisa ya? Nah, itulah hebatnya kemudian ditambah rizki kula panjenengan yang seperti itu. Kemudian man fattara fihi shaiman kana lahu maghfiratan lidzunubihi. Maka barang siapa yang memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, begitu datang waktu maghrib dia memberikan takjil, dia memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka kana lahu maghfiratun lidzunubihi, maka dia mendapatkan maghfirah, ampunan dari dosa-dosanya. Dosa-dosanya diampuni barokah takjil yang dia berikan, barokah makanan atau minuman yang dia berikan. Maka ibu-ibu menawi saged ketika Ramadan ada sesuatu yang dibeto Bu. Biasanya ngoten nggih Bu nggih? Ya alhamdulillah. Tapi pesen kula ojo kemudian buwen dina diantem kates Bu. Ya buwen dina saulan ku wates tok. Jamaah niki ngleyang golek kates tok niku. Nggih sing variasi lah yang ya. Jadi dikai takjil buka monggo, kemudian ada di antara panjenengan yang lebih, maka ketika panjenengan memberikan pada orang yang berpuasa, maka dosa-dosa Anda diampuni oleh Allah. Satu, wa'idqa raqabatim minan nar. Yang kedua, orang yang memberikan takjil berbuka itu dibebaskan dari panasnya api neraka. Masya Allah. Dua, yang ketiga ini, wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'un. Dan orang ini mendapatkan pahala sesuai dengan berapa orang yang dia beri takjil, tanpa mengurangi orang yang berpuasa akan pahala puasanya. Jenengan saged kemudian ngekei tiang gangsal,
Berarti ganjaran poso hari itu panjenengan 5, karena ngekei takjil niku ditambah 1 ganjaran poso jenengan jadi 6. Alhamdulillah Ustaz, 20 orang makan nasi kotak saya, berarti ganjaran jenengan 21. Alhamdulillah Ustaz, ada 50 orang, berarti ganjaran Anda 51. Dan ketika ada anak-anak kecil yang ikut makan, biarkan hadirin, dibiarkan. Jadi kalau ada kelompok pasukan bodrek, ya pasukan-pasukan cilik ini kemudian niku sami mawon ganjarannya, jenengan sudah dapat niatnya kok. Jenengan jangan sudah mau kemudian dicukuarati diomplok gitu, gak gawe konak kayak wong tuwek-tuwek, ojo lho hadirin. Ya jangan, sama saja semuanya, karena kembali kepada niatnya. Panjenengan sudah datang untuk memberikan makanan atau takjil. Dan kemudian ketika memberikan hadis yang seperti ini, Nabi kemudian mengatakan yang seperti ini, qalu, para sahabat kemudian mengatakan, ya Rasulullah, laisa kulluna najidu ma nufattiru shaim. Wahai Rasulullah, tidak semua di antara kita bisa mendapati makanan, minuman yang kita berikan takjil, memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa. Bagaimana ya Rasul? Gak sedanten loh Kanjeng Nabi, sedanten. Orang tidak semua orang punya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadza thawaba man fattara shaiman ala tamratin. Allah bakal memberikan pahala yang sudah kita disebutkan tadi, siapapun yang memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa ala tamratin, sekalipun bentuknya 1 butir kurma. Coba kurang apa hadirin? 1 butir kurma pengen berikan teman, kali teman kemudian digunakan takjil berbuka, sudah masuk hadis ini. Domo malih kurma ini mboten setunggal hadirin, sak plastik. Napa malih mboten sak plastik, 5 kiloan niku hadirin, jenengan dekek masjid. Oh luar biasa niku hadirin. Ya, berapa pahalanya yang demikian itu. Kemudian tidak cukup itu kata Kanjeng Nabi, au syarbati ma'in, kalau tidak satu butir kurma, sak tegukan banyu, sak gelegekan banyu hadirin. Sak tegukan geleg ngoten tok, itu sudah mendapatkan fadilah daripada hadis ini. Mosok ngoten mau mboten saged. Jenengan beto le air mineral sing gedhe niku kakean. 600 lek dianggap kakean. Botolan mungkin cilik sik kakean. Sakmene lek dianggap kakean, gelas niku lho. Sik gelas dianggap kakean, tak ana gelas sing cilik Adin. Ya, ndeloke gak ngeten-ngeten lho Adin, ndeloke. Ya botol sitok ngene lho Adin, ndeloke. Lho niku jenengan beto kalih, setunggal jenengan setunggal kanca krungu adzan. Cak monggo damel takjil niki kula matur nuwun diombe glek-glek. Masuk hadis ini jenengan. Lah kenapa kita harus sesulit kemudian anu Ustaz kula kedah tuku kotakan, wis kesuwen kotakan, mek tuku-tuku tok akhirnya gak teko nang masjid, mek ala kotakan tok. Nah, oleh karena itu ini yang harus kita lakukan. Au madqati labanin, atau seteguk susu. Wah, ini kalau zaman Kanjeng Nabi susu kambing ini sangat mudah itu. Ya, terakhir penutup niki wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru idkum minan nar. Bulan Ramadan awalnya 10 hari yang pertama penuh dengan rahmat Allah, 10 hari yang kedua dipenuhi maghfirah ampunan Allah, yang lebih hebat 10 hari yang ketiga dipenuhi dengan idkum minan nar, janji Allah pembebasan dari api neraka lek terus ibadahi istiqomah ajek sampai akhir Ramadan. Mugi-mugi sedanten jamaah Baitur Rahman ajek istiqomah ibadah dalam bulan Ramadan. Panjenengan diberikan sehat wal afiat oleh Allah, tulal umur fi sihatin wa afiyah, diberikan rizki yang halal melimpah barakah, bisa kemudian beramal yang sesuai dengan kemampuan panjenengan masing-masing di dalam bulan Ramadan.
berharap tentunya ridha Allah, berharap akan ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar di sisi Allah. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Fotokopinya dibawa pulang ibu-ibu, bapak-bapak, hadiah untuk panjenengan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.